saya di sini akan melanjutkan tugas saya di mata kuliah keamanan informasi. Materinya adalah perlindungan privasi. Di situ ada pertanyaan. Pertama, kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi? Yaitu kebijakan privasi sebagai berikut. PF berlaku untuk semua informasi pribadi yang dikumpulkan berdasarkan komitmen kami terhadap privasi informasi pribadi, keamanan akses, modifikasi, dan pilihan. Situs pihak ketiga, periode retensi, penggunaan situs oleh anak bawah umur, informasi sensitif, pembaruan atas kebijakan privasi ini, dan hubungi kami. Yang kedua, hukum Indonesia itu perlindungan terhadap hak atas privasi telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara sebagai ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen ketentuan pasal 28G ayat 1, yaitu yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Soal kedua, apa masalah atau akibat yang timbul dari pengesahan dan pelaksanaan kebijakan dan hukum tersebut? Akibatnya itu akan ada hukuman dan pidana tentang privasi pada pasal 29 yang berbunyi pelanggaran hak privasi yang melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Nah, di sini dari hasil 2 video itu merangkum menjadi PPT. Hasilnya yaitu waspada maling data pribadi. Apa saja sih data pribadi itu? Ya, yang pertama ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, kartu keluarga, dan KTP. Terus kebocoran yang membuat data pribadi menjadi bocor, penyebabnya yaitu yang pertama ada aplikasi pinjol, yaitu pinjaman online itu yang tidak aman. Terus akses email, foto, dan dokumen sembarangan, menyimpan data yang ceroboh, salah penanganan informasi dari luar, penggunaan flash disk di berbagai tempat, dan kecerobohan pada perangkat dengan alamat IP. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi. Yang pertama, berhati-hati memberikan data pribadi kepada seseorang dan membersihkan digital secara reguler. Yang ketiga, jangan unggah foto scan dan foto online sembarangan, karena itu bisa saja yang meretas untuk melakukan foto kita dengan sembarangan. Terus keempat, ada budayakan peduli bisnis dan keamanan sembarangan. Dan terakhir, negara harus hadir. Kedaulatan data dan perlindungan data privasi. Kedaulatan itu sendiri yang juridis, yaitu kewenangan negara untuk mengatur teritorial. Kedua, ada peran negara untuk menempatkan kedudukan yang equal atau yang setara. Yang ketiga, ada negara sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya ada kepentingan nasional, yaitu negara hadir untuk melindungi dan memberikan rasa aman. Data pribadi merupakan salah satu bentuk privasi dan hak dasar yang diakui secara universal. Dan di situ sendiri mempunyai hak privasi. Privasinya itu ya hak untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan, misalnya akses fisik dan akses melalui SMS. Yang kedua, hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi digunakan dengan cara yang tidak diinginkan, misalnya penjualan informasi dan pembocoran informasi atau pencocokan. Yang ketiga, ada hak untuk membolehkan informasi pribadi dikumpulkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau seizin seseorang, misalnya melalui penggunaan CCTV dan cookies. Yang keempat, hak untuk memiliki informasi pribadi yang dinyatakan secara akurat dan benar atau integritas.
untuk mendapat imbalan atas nilai informasi itu sendiri. Nah, di sini selanjutnya ada regulasi data, yaitu data protection secara global telah diatur oleh beberapa instrumen khususnya regional. Kedua, pemerintah hampir di seluruh penjuru dunia mulai menerapkan pengaturan atas data pribadi baik manual maupun melalui online. Bisnis dikenakan denda apabila tidak melaksanakan atau non-compliance. Yang terakhir ada pemimpin perusahaan dijatuhi hukuman badan atau penjara. Selanjutnya lagi ada konsep pelindungan privasi data pribadi. Di situ konsepnya yang pertama dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ayat G yang berbunyi, setiap orang berhak atas melindungi data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Kemajuan TIK dan data pribadi dapat diakses, dikelola, disebarluaskan kepada pihak lain. Dan yang terakhir ada data pribadi. Data yang dapat mengidentifikasi atau teridentifikasinya seseorang seperti nama, data di dalam KTP itu kan bisa di-scan, terus alamat email, data lokasi, data kondisi fisik, genetik, mental, kondisi ekonomi, budaya, dan data kesehatan. Terus ada data online, misalnya kayak IP address sama data di media sosial. Yang terakhir ada data lainnya yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak ya. Jadi itulah hasil presentasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.